Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Ananda, hari ini kita akan belajar matematika bersama Ustazah Ike. Hari ini kita akan mempelajari bab 5 pengolahan data, yaitu mengumpulkan dan membaca data. Silakan Ananda membuka buku matematika halaman 112. Dalam pengolahan data, kita akan mempelajari bagaimana cara mengumpulkan dan membaca data, menyajikan data, dan menafsirkan sajian data. Dan yang hari ini akan kita pelajari yaitu mengumpulkan dan membaca data. Yang pertama adalah mengumpulkan data. Data adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Pengumpulan data dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kira-kira bagaimana ya cara mengumpulkan data? Yuk kita pelajari. Nah, berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan data. Yang pertama, melalui pencatatan langsung, melakukan wawancara, penelitian, dan menyebarkan angket atau kuesioner. Yang pertama, melalui pencatatan langsung. Contohnya, seorang wasit pertandingan bulu tangkis mencatat langsung perolehan skor setiap pemain yang sedang bertanding. Contoh lainnya, seorang pedagang sepatu membuat daftar persediaan banyak pasang sepatu sesuai dengan ukuran. Contohnya, data persediaan sepatu dewasa. Kamu dapat menuliskan ukuran sepatu dan jumlah dalam pasangan. Misalnya, ukuran sepatu 36 ada 6 pasang, ukuran sepatu 38 ada 7 pasang, dan seterusnya. Contoh selanjutnya, kegiatan mencatat berat badan teman sekelas dengan menimbang langsung menggunakan timbangan. Cara yang lainnya yaitu melakukan wawancara. Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang untuk dimintai keterangan akan suatu hal. Misalnya, Ananda ingin mengetahui ukuran sepatu seluruh teman sekelas. Nah, Ananda dapat menanyakan kepada teman satu persatu. Data yang telah diperoleh dapat ditulis dalam tabel seperti berikut ini. Data ukuran sepatu siswa kelas 5. Ananda dapat menuliskan nama teman dan ukuran sepatunya. Misalnya, Lala ukuran sepatunya adalah 33, dan seterusnya. Cara selanjutnya yaitu penelitian. Misalnya, kamu ingin mengetahui jumlah kendaraan yang melintas di Jalan Sudirman dari pukul 8 sampai dengan pukul 9. Kamu dapat menuliskan jenis kendaraan, banyak kendaraan yang melintas dengan menggunakan tanda turus, dan banyak dalam angka. Jenis kendaraannya sepeda, banyaknya dalam turus, dan banyaknya dalam angka adalah 3. Selanjutnya, jenis kendaraan sepeda motor kita tuliskan dalam turus, kemudian banyak dalam angka adalah 4. Selanjutnya, sedan, banyaknya dalam angka adalah 4. Selanjutnya, minibus atau bus, banyaknya dalam angka adalah 2. Jenis kendaraan, truk, kita tuliskan dalam turus dan kita tuliskan dalam angka. Cara selanjutnya yaitu menyebarkan angket atau kuesioner. Salah satu cara mengumpulkan data secara tidak langsung yaitu menyebarkan angket atau kuesioner. Berikut adalah contoh kuesioner untuk mengetahui data olahraga kegemaran siswa kelas 5. Nah, Ananda memberikan kuesioner ini kepada teman, kemudian teman tersebut mengisi nama dan memilih salah satu olahraga kegemaran dengan memberikan tanda checklist pada daftar olahraga yang digemari.
Itulah Ananda cara mengumpulkan data, yaitu melalui pencatatan langsung, melakukan wawancara, penelitian, menyebarkan angket atau kuesioner. Paham ya anak-anak ustazah? Selanjutnya kita akan mempelajari cara membaca data. Data yang telah dikumpulkan dapat disajikan dalam bentuk daftar, tabel, atau diagram. Data yang telah disajikan dapat lebih mudah dibaca dan dipahami. Membaca data berarti menyebutkan informasi yang ada pada sajian data. Kira-kira bagaimana ya cara membaca data? Yuk kita pelajari. Membaca data dapat kita lakukan pada data dalam bentuk daftar, dalam bentuk tabel, data dalam bentuk diagram gambar, data dalam bentuk diagram batang, data dalam bentuk diagram garis, dan data dalam bentuk diagram lingkaran. Yang pertama yaitu membaca data dalam bentuk daftar. Berikut ini adalah hasil kuesioner olahraga kegemaran siswa kelas 5. Terdapat olahraga sepak bola, futsal, basket, voli, renang, dan bulu tangkis. Berdasarkan ini, kamu dapat menyebutkan informasi data olahraga kegemaran siswa kelas 5, yaitu sebanyak 7 siswa gemar sepak bola, sebanyak 8 siswa gemar futsal, sebanyak 5 siswa gemar basket, sebanyak 3 siswa gemar voli, sebanyak 5 siswa gemar renang, dan sebanyak 4 siswa gemar bulu tangkis. Dengan demikian, Ananda dapat membaca data hasil kuesioner tersebut, yaitu dengan menyebutkan daftar olahraganya, lalu jumlah siswa yang menyukai olahraga tersebut. Selanjutnya, membaca data dalam bentuk tabel. Contohnya dalam tabel berikut ini, yaitu kegemaran siswa kelas 5. Terdapat jenis kegemaran dan banyak siswa. Berdasarkan tabel ini, kamu mendapatkan informasi yaitu sebanyak 6 siswa gemar melukis, sebanyak 5 siswa gemar menari, sebanyak 7 siswa gemar bermain musik, sebanyak 8 siswa gemar bermain bola, dan sebanyak 4 siswa gemar membaca buku cerita. Selanjutnya, membaca data dalam bentuk diagram gambar. Diagram gambar atau piktogram merupakan diagram yang menggunakan gambar untuk mewakili banyaknya data. Satu gambar dapat mewakili satu atau beberapa data. Contohnya, jumlah rumah di beberapa kompleks perumahan. Perhatikan pada tabel berikut ini terdapat data nama kompleks perumahan dan banyaknya rumah. Keterangan, satu gambar rumah mewakili 10 rumah. Misalnya pada perumahan Mawar terdapat 4 gambar rumah. Artinya, di perumahan Mawar terdapat 40 rumah. 10, 20, 30, 40. Begitu juga di perumahan Bougainville terdapat 5 gambar rumah. Artinya, di perumahan Bougainville terdapat 50 rumah. Selanjutnya, di perumahan Cempaka terdapat 7 gambar rumah. Di perumahan Cempaka terdapat 70 rumah. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Begitu juga di perumahan Gading, terdapat 6 gambar rumah. Di perumahan Gading terdapat 60 rumah. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Terakhir, perumahan Soka terdapat 8 gambar rumah. Artinya di perumahan Soka terdapat 80 rumah. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Nah, yang harus Ananda Ustazah perhatikan dalam membaca data bentuk diagram gambar ini adalah gambar yang digunakan dan keterangan di bawahnya yang menunjukkan arti dari gambar tersebut. Selanjutnya,
membaca data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi panjang. Diagram batang dapat dibuat secara tegak atau mendatar. Perhatikan contoh berikut ini, yaitu diagram batang nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Pada diagram batang terdapat dua garis, yaitu garis vertikal dan garis horizontal. Dalam diagram batang ini, garis vertikal menunjukkan banyak siswa dan garis horizontal menunjukkan nilai. Ananda harus memperhatikan dan menyesuaikan keterangan yang ada pada garis vertikal dan keterangan yang ada pada garis horizontal. Nilai 5 tepat di angka 3, artinya sebanyak 3 siswa mendapatkan nilai 5. Nilai 6 tepat di angka 7, artinya sebanyak 7 siswa mendapat nilai 6. Begitu seterusnya. Sebanyak 9 siswa mendapat nilai 7, sebanyak 7 siswa mendapat nilai 8, dan sebanyak 4 siswa mendapat nilai 9. Jadi, pada diagram batang ini, kita harus menyesuaikan keterangan yang ada pada garis vertikal dan keterangan yang ada pada garis horizontal. Pada diagram batang, letak setiap batang-batang persegi panjang memiliki lebar yang sama, harus dibuat terpisah, dan jarak antar batang juga sama. Selanjutnya, membaca data dalam bentuk diagram garis. Diagram garis merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk titik-titik yang dihubungkan menjadi garis lurus. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data perkembangan atau pertumbuhan suatu hal dari waktu ke waktu setelah melakukan pengamatan. Misalnya, data pertumbuhan tanaman dalam 1 bulan atau data berat badan bayi dalam 1 tahun. Sekarang, perhatikan contoh berikut ini, yaitu diagram garis data penjualan buku. Sama seperti diagram batang, diagram garis juga memiliki dua garis yang harus diperhatikan, yaitu garis vertikal dan garis horizontal. Pada contoh ini, garis vertikal keterangannya adalah banyak buku yang terjual dan garis horizontal adalah bulan. Perhatikan titik-titiknya harus kita sesuaikan antara garis vertikal dan garis horizontal. Pada bulan Januari tepat di angka 20, yang artinya pada bulan Januari terjual 20 buku. Begitu seterusnya. Pada bulan Februari terjual 15 buku, pada bulan Maret terjual 33 buku, pada bulan April terjual 24 buku, dan pada bulan Mei terjual 10 buku. Sama seperti diagram batang tadi, pada diagram garis dengan contoh ini, kita harus menyesuaikan antara bulan dengan banyaknya buku yang terjual dalam bulan tersebut. Selanjutnya, membaca data dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian atau juring. Setiap juring dibuat berdasarkan besar persentase atau besar sudut setiap data. Perhatikan contoh berikut ini, yaitu data buah kesukaan 40 siswa kelas 5. Ada 4 jenis buah, yaitu apel, jeruk, pisang, dan mangga. Dan masing-masing bagiannya terdapat persen. Apel 20%, jeruk 35%, pisang 20%, dan mangga 25%. Jika kamu jumlahkan, kamu akan mendapatkan total 100%. Nah, kita dapat mengetahui bahwa sebanyak 20% dari jumlah siswa menyukai apel. Sebanyak 35% dari jumlah siswa menyukai jeruk. Sebanyak 20% dari jumlah siswa menyukai pisang, dan sebanyak 25% dari jumlah siswa menyukai mangga.
Nah, jika kamu sudah bisa membaca data dalam bentuk persentase, kamu juga perlu mengetahui bagaimana cara menghitung banyaknya siswa untuk setiap data yang diketahui. Pada diagram lingkaran di samping, jumlah siswa kelas 5 sebanyak 40 orang. Nah, berikut adalah cara menghitung banyaknya siswa untuk setiap data. Misalnya, untuk banyak siswa yang menyukai apel, persen apel adalah 20% dikali 40. Dari mana 40? Yaitu banyak siswa kelas 5. Sehingga 20/100 dikali 40 hasilnya adalah 8 siswa yang menyukai apel. Begitu seterusnya untuk siswa yang menyukai jeruk, pisang, dan mangga. Banyak siswa yang menyukai jeruk, persen jeruk adalah 35% dikali 40 atau 35/100 dikali 40, hasilnya adalah 14 siswa. Begitu juga untuk mencari banyak siswa yang menyukai pisang dan banyak siswa yang menyukai mangga. Paham ya anak-anak ustazah bagaimana cara membaca data dalam bentuk daftar, gambar, dan diagram. Sampai di sini pembelajaran matematika hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.